Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Nur Harisya Pratiwi bisa kembali menjumpai Anda di episode kali ini yaitu di Suara Sriwijaya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio. Pemirsa, partai politik ini merupakan salah satu pilar penyelenggaraan negara. Partai politik juga memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun apabila kita berkaca pada era saat ini, mungkin ada masyarakat banyak juga yang tidak terlalu tertarik seperti itu untuk bergabung ke dalam partai politik. Padahal sebenarnya partai politik ini juga sebagai kendaraan untuk menjadi perwakilan rakyat di kursi parlemen tentunya, dan juga menyuarakan nih aspirasi rakyat seperti apa, dan juga tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat nantinya. Dan hari ini kita akan bahas lebih lanjut di Suara Sriwijaya dengan tema Ayo Berpartai Politik. Bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio TVRI hari ini, saya akan sapa yang pertama, yaitu ada Mbak Widya Astin, pengurus Partai Peserta Pemilu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Widya? Alhamdulillah kabar baik. Wah, Masya Allah, terima kasih ya Mbak sudah hadir di studio hari ini. Dan selain Mbak Widya, hari ini saya juga sudah kehadiran seorang pengamat sosial politik, yaitu Bapak Dr. Ardian Saptawan MSI. Assalamualaikum Pak Ardian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Ardian ya sudah hadir hari ini. Mbak Widya dan juga Pak Ardian, kita akan bahas dengan tema itu Ayo Berpartai Politik. Nih jadi mengajak masyarakat, yuk gitu kita join, kita bergabung ke partai politik. Tapi tentunya ada banyak sekali ya cerita-cerita yang akan kita bahas juga tentunya di tema kita hari ini. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon di layar kaca. Baik, saya akan ke Mbak Widya terlebih dahulu. Mbak Widya ini kan sebagai seorang pengurus partai peserta pemilu gitu ya Mbak ya saat ini. Boleh nggak sih Mbak sebenarnya diceritakan awal mula mengapa hatinya itu tergerak untuk bergabung atau di dalam suatu partai seperti itu? Awalnya saya tertarik politik, memang saya dulu sarjana memang lulusan FISIP ya. Memang kayaknya ketertarikan saya memang dunia politik. Sama saya lagi kegiatan saya sehari-hari memang berkegiatan sosial, jadi setiap hari berinteraksi dengan masyarakat. Dari situlah saya maksudnya kalau hanya saya menjadi penggerak sosial itu pasti ada gapnya. Tidak akan saya bisa menuju atau mengambil kebijakan atau saya berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan atau memberi solusi kepada masyarakat yang merasa tidak adil, merasa selama ini belum didengarkan aspirasi-aspirasinya. Jadi saya tergerak, kenapa tidak saya ikut terlibat dalam politik? Iya kan? Mudah-mudahan tujuan saya adalah hasil dari suara masyarakat yang dapat saya dorong melalui parlemen untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memihak orang-orang yang kurang beruntung, kira-kira begitu. Itu artinya sudah berapa tahun nih Mbak terjun di bidang politik ini? Kalau jadi pengurus partai, saya semenjak ada partai baru jadi pengurus. Nah ini kan sebenarnya menarik partai ya baru Mbak peserta pemilu. Ini kan kalau kita melihat mungkin kondisi dari partai politik itu kan gambling ya Mbak ya. Iya. Banyak sekali gitu kan ada pendapat-pendapatnya gitu. Apa yang membuat Mbak tuh terus nggak gentar gitu, pokoknya semangat terus lah, saya tetap bersikukuh untuk saya mau terjun langsung di politik ini gitu? Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik, menjadi anggota partai politik. Setiap orang juga mempunyai kesempatan, janganlah kita katakan misalnya, Anda tidak mempunyai terah politik, tidak, karena munculnya partai-partai baru sekarang itu adalah celah atau adalah keuntungan untuk orang-orang yang sekarang benar-benar menginginkan suatu perubahan untuk berpolitik. Nah, jadi kesempatan itu pasti selalu ada, dan jangan pesimis ya untuk kita sebagai orang awam gitu untuk berpolitik. Oke, jadi justru malah tambah semangat ya Bu dengan hadirnya berbagai partai-partai baru seperti itu. Baik, nah ini saya akan ke Pak Ardian. Pak Ardian kalau melihat partai politik di kondisi saat ini seperti apa nih Pak Ardian?
Ya, partai politik ini sejak reformasi ini memang ada semacam apa namanya itu euforia berdemokrasi ya. Jadi partai politik yang tadinya cukup 3 saja pada waktu masa Orde Baru, nah sekarang itu dengan reformasi ini dirubah ya. Jadi makanya sekarang banyak partai-partai politik yang muncul ya. Karena sekarang kita tuh menganut sistem multipartai gitu. Nah, sehingga bagi orang-orang yang mempunyai minat ya minimal 50 orang gitu, itu sudah bisa dia membuat partai politik. Nah, namun dengan ada persyaratan lain ya, di mana diterapkan dalam undang-undang partai politik itu adalah harus mencapai minimal 2/3 jumlah provinsi, terus kemudian kabupatennya juga begitu terus begitu. Nah, jadi memang artinya itu diberikan ruang ya bagi siapa yang berminat. Jadi artinya itu tidak hanya dia ikut partai politik sebagai kader yang sudah ada, partai politik yang sudah, bisa juga dia membuat partai politik. Nah, terlepas daripada itu maksudnya adalah suatu ruang yang diberikan oleh sistem demokrasi kita bagi siapa yang mempunyai aspirasi gitu untuk bisa menyampaikan aspirasinya sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Jadi sebenarnya itu termasuk juga hal yang positif ya Pak ya, yang ada positif, di Indonesia ini gitu kan, apalagi jadi membuka peluang juga untuk siapapun gitu ya tanpa terbatas. Tapi kalau kita melihat saat ini berarti trennya untuk politik atau khususnya di partai politik ini artinya memang minat masyarakat sudah dibandingkan tahun-tahun lalu itu sudah banyak jauh meningkat ya Pak? Ya, jauh meningkat dalam arti ada keberanian ya. Dulu karena sedikit agak keras ya pemerintahan pada zaman Orde Baru, sehingga minat itu ada tapi keberaniannya nggak ada gitu ya karena situasi. Nah, begitu juga dengan keadaan sekarang. Cuma memang permasalahan itu adalah kita harus balik kepada kualitas bernegara. Karena salah satu dari kewajiban partai politik itu adalah mendidik atau membina calon pemimpin bangsa. Nah, dia yang punya ini. Jadi kalau siapa-siapa yang mempunyai cita-cita untuk jadi pemimpin dalam pengertian luas ya, dia bisa ikut di partai politik itu. Karena tugas dia yang untuk membina mereka itu, ya terutama mengajarkan tentang pelatihan-pelatihan kepemimpinan, mengorganisasikan orang banyak, kemudian terus bagaimana cara memimpin bangsa. Di sana ada ini. Nah, masalah apakah mereka itu melakukan atau tidak partai politik, nah itu yang masalah dinamikanya gitu ya. Ada partai besar, ada partai kecil ya, banyak artinya ada secara ekstrem itu bisa dibagi, ada yang disebut dengan partai massa, ada partai kader. Nah, partai massa itu mereka itu partai yang bergerak ketika mau pemilu saja. Dia mengandalkan kepada banyaknya anggota dengan maksud untuk mendapat suara yang banyak. Nah, ada juga yang disebut partai kader. Partai kader itu adalah mereka yang menekankan pada kualitas. Jadi untuk menjadi anggota partainya harus mempunyai syarat tertentu. Kemudian juga begitu untuk mendapatkan jabatan di partai itu juga mendapat syarat-syarat tertentu. Nah, ini kemudian mereka yang partai kader itu biasanya dia membuat suatu kurikulum ataupun program-program ya pelatihan yang jelas gitu sampai kepada tingkat pimpinan. Nah, ini namun karena adanya dalam sistem politik kita itu tidak ditekankan apakah partai politik itu partai massa atau partai kader, ya sehingga kadang-kadang ini bercampur. Ya, ada juga partai kader yang dulu jasa dari kader dia juga membutuhkan massa. Nah, makanya itu kadang-kala itu dimanfaatkan pada waktu mau pemilu ini diadakan perekrutan baru, nah seperti itu. Padahal yang seidealnya itu partai politik itu dia itu tidak usah menunggu pemilu. Terus dia ini kan dia melakukan pelatihan, mengadakan kegiatan. Cuman kita lihat kan di Indonesia ini keadaan tren sekarang gitu ya, itu sebagian besar mengarah kepada partai massa. Itu. Jadi nggak kelihatan. Ya ada 1-2 lah partai yang melakukan itu, tapi tidak begitu signifikan ya dilihat dalam sistem arsitektur sistem politik kita gitu. Nah, ini yang menjadi istilahnya itu dinamikanya di sana gitu. Karena ini ujung-ujungnya nanti adalah kualitas daripada pemimpin bangsa. Artinya itu pemimpin yang jadi ini pemimpin kaleng-kaleng apa bukan kata kita. Nah, jangan sampai pemimpin yang kaleng-kaleng ya Pak. Itu takutnya dia jadi pemimpin nanti korupsi gitu ya. Nah, ini kan bingung kan. Jadi kepala daerah atau jadi menteri, apakah betul mereka cita-citanya kalau sudah jadi menteri masuk penjara? Nah, kan nggak mungkin toh. Nah, cuma itu banyak terjadi gitu. Nah, ini artinya makanya sekarang disuruh partai politik itu. Makanya ada beberapa petinggi partai politik yang sedang berkuasa sekarang itu berusaha bagaimana memperkuat partai politik lagi gitu ya. Makanya kan ada sekarang sedang di judicial review di MK kan, apakah pemilihan terbuka tertutup. Sebenarnya ini ada suatu dilematis antara apakah eksistensi partai politik masih diakui enggak dalam sistem politik Indonesia. Nah, artinya kan terlepas daripada itu artinya bahwa ada penurunan kan. Ya itu.
fenomenanya seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini memang kita ada dengan adanya reformasi ini kayaknya sekarang kita harus mencari jati diri baru. Bagaimana sih partai politik itu yang ideal gitu untuk sistem politik di Indonesia. Gitu. Jadi dari dinamikanya banyak sekali memang ya Pak ya kalau Banyak kita sekali lihat memang, gitu kan. iya. Jadi dan wajib dan hukumnya tuh wajib bagi untuk partai sendiri untuk bisa membangun kualitas dari kader-kadernya itu Betul, gitu kan. betul. Nah, ini saya penasaran, saya mau ke Mbak Widya nih. Kalau Mbak Widya apa yang sudah dilewati oleh Mbak Widya gitu sehingga mungkin merasa adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan juga sesudah bergabung di sebuah partai politik nih Mbak? Iya. Kalau selama saya berada di pergerakan sosial, ya keterbatasan ya, apalagi misalnya kita akan dipandang sebelah mata karena belum ada kekuatan hukum gitu sekiranya. Tapi kalau sekarang semenjak saya berpartai politik atau saya menjadi anggota partai politik, kita mempunyai kekuatan hukum. Ketika kita misalnya mau mengajukan suatu mengkritik atau misalnya kita mau melakukan seperti sekarang kan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak tidak disukai oleh masyarakat kan misalnya untuk keuntungan sebagai anggota partai politik kami sendiri untuk melakukan gugatan judicial review-nya itu kami merasa mempunyai kekuatan tersendiri sebagai anggota partai politik. Gitu. Jadi di situ merasa ini ya ada perbedaannya lebih kuat gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya pembinaan gitu apa yang dirasakan langsung juga oleh Mbak Widya? Oh ya, kalau sebelum berpartai politik yang buta politik sekali atau begitu, kader-kader yang menjadi anggota partai politik semenjak berpartai politik di situ kan dibuka cakrawalanya bahwa berpartai politik itu bahwa banyak keuntungan ya kan, selain saya bilang tadi merasa lebih kuat gitu kan karena kita bersatu dalam suatu wadah partai gitu, partai politik. Di situ juga pemahaman politik dan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk memperoleh sesuatu kekuasaan itu tidak perlu dengan cara kotor. Apalagi sekarang money politik ya, politik praktis yang dijalankan oleh partai-partai yang mohon maaf sudah berkuasa. Kami sebagai partai baru itu tentu akan sangat menggadang-gadangkan hal ini bahwa kami harus mencerminkan bahwa kita adalah partai yang bersih begitu. Kira-kira begitu. Ini cita-cita setiap partai politik tentunya ya. Betul, pasti cita-citanya punya. Jadi kalaupun memang terjadi penyimpangan oknum lah itu. Oke, itu hanya oknum saja gitu ya. Tapi yang jelas pasti punya punya tujuan yang sama-sama baik semua. Oke. Nih saya akan kembali ke Pak Ardian kalau gitu. Pak Ardian, ini kan tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa harus ada syarat-syarat tertentu gitu ya Pak ya, untuk ketika bergabung ke partai politik. Tapi sebenarnya syarat-syaratnya seperti apa sih Pak yang harus memang dimiliki oleh seorang kader gitu yang bisa masuk ke partai politik hingga akhirnya memang menjadi pemimpin-pemimpin yang tepat gitu? Ya. Jadi ada dua kelompok ya syaratnya itu. Pertama syarat itu adalah syarat formal negara, yaitu mereka harus berumur 17 tahun ke atas, warga negara Indonesia gitu ya. Kemudian dia mempunyai istilahnya standing hukumnya sendiri, gitu. Artinya dia bisa memutuskan. Sebab 17 tahun ada juga yang idiot misalnya mungkin tidak bisa masuk kan karena dia tidak bisa. Betul. Nah gitu. Nah itu kemudian dari partai politik itu sendiri kan mereka punya ideologi itu. Ada ideologi nasionalis, religius, misalnya ada ideologinya kebudayaan, macam-macam ya. Nah dari situ juga mereka biasanya menggunakan ini juga aturan juga. Yang pertama jelas harus patuh terhadap aturan organisasi itu. Nah aturan ini macam-macam. Nah partai politik sendiri memang dia tidak boleh melanggar undang-undang ya. Undang-undang kemudian dia harus salah satunya ideologi mereka itu adalah Pancasila. Nah, tapi selain Pancasila itu boleh. Artinya Pancasila satu, kemudian apakah keislaman atau religius tadi ya, apakah nasional dan sebagainya itu diperbolehkan. Nah, di dalam inilah kenapa ideologi itu ada adalah untuk membentuk orang-orang yang mempunyai aspirasi yang sama dengan mereka. Nah, jadi sehingga antara satu partai dengan partai lain itu ada warna yang berbeda. Nah, itu sengaja dibuat seperti itu supaya masyarakat itu menyesuaikan dengan aspirasi dia. Apakah saya lebih kuat ke nasionalis, apakah religius, atau ke budaya gitu. Nah, sehingga dia masuk gitu di sana kan. Nah,
Ini yang menjadi persyaratan mereka. Nah tentu dalam persyaratan itu ada syarat-syarat khusus lagi. Khusus lagi dalam pengertian misalnya untuk menjadi anggota harus selain punya kartu anggota tentunya ya harus mengikuti pelatihan A, pelatihan B. Begitu juga nanti kalau pengurus minimal ada ini dan sebagainya. Nah itu masing-masing. Tapi maksud daripada itu semua adalah untuk membina mereka itu untuk menjadi kader pemimpin yang baik gitu. Nah seperti itu. Nah sejauh mana mereka itu melakukan itu dengan baik ya nah ini sayangnya di aturan undang-undang kita itu tidak bisa mengatur itu sampai ke dalam. Karena itu dianggap adalah hak masing-masing. Nah, disinilah terjadi ini keperluan atau kebutuhan kekuatan dari ideologi masing-masing. Nah, ideologi ini semakin dia menjauh dari akarnya, dia semakin beragam. Pada waktu masa perjuangan contohnya mereka kuat sekali, kelihatan sekali tuh. Mana partai liberal, mana partai yang religius tadi ya, nasionalis. Tapi setelah di sini karena kita tidak lagi perang gitu, kita tidak lagi zamannya kemerdekaan, sudah ini, nah ini banyak yang bias ini. Nah ini yang banyak terjadi sekarang itu, sehingga perbedaan ideologi antar partai itu sekarang itu tidak terlalu jauh, tidak jauh beda. Oleh karena itu maka di dalam sistem politik Indonesia itu ditekankan bahwa oke, boleh mereka menggunakan apa, tapi ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45 harus menjadi ideologi mereka sebagai ideologi utama. Ideologi konstitusi, ya dasar konstitusi dan dasar pedoman negara. Nah itu yang diinginkan. Nah di sini permasalahannya ada begini. Yang ini harus dipahami juga bahwa pada hakikatnya partai politik itu tempat pengabdian, bukan profesi. Artinya begini, partai politik itu adalah tempat kita mengabdi dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Bukan profesi. Profesi itu apa? Untuk mencari pekerjaan. Iya, betul. Nah ini yang bahaya nih. Kalau dia mencari pekerjaan di itu, kalau pikiran nanti sudah berubah lagi ya Pak ya? Iya. Nah meskipun dalam fenomena terakhir setelah reformasi ini, mohon maaf ini ada berapa yang menganggap itu adalah pekerjaan. Contoh, ada beberapa orang yang belum bekerja atau sudah ngikut partai politik. Iya, nah kan bagaimana dia bisa menyampaikan aspirasi orang sedangkan perutnya kosong? Jelas perlu dulu diisi. Nah ini dinamika tadi. Nah makanya kalau di negara-negara yang sudah maju seperti di Eropa, di Amerika, itu biasa orang-orang yang sudah istilahnya damai dengan diri dia. Masalah keuangan, masalah ekonomi itu sudah mereka nggak ada lagi masalah gitu. Tapi kalau itu ada masalah, nah itulah sumbernya korupsi itu. Ibaratnya itu mungkin sebelum dia menyejahterakan orang lain sudah sejahtera dulu gitu ya Pak ya. Benar. Gitu. Jadi nanti nggak gambling begitu sudah dapat kekuasaan, nggak mikir kemana-mana lagi gitu ya Pak. Dia mendahulukan orang lain. Gitu. Oke, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut juga Mbak Widya dan juga Pak Ardian. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Kak? Kamu di mana, Pipa? Aku di mana? Aku di KM 12 Kak. Kenapa Kak? Oh, ini ada kiriman buat kamu. Ada kiriman? Iya, Oh, ambil di mana nih Kak? di Pasar Partimo, KM 5. Hah? Di KM 5? Di mana itu Kak? Ya, kamu cari aja sendiri. Oh ya, selagi aku coba cari ya. Oke. Di mananya sih KM 5 ini udah KM 5 semua. Halo Kak, di mana Kak? Kamu yang di mana? Ini aku udah di KM 5 Kak. Kok lama banget sih? Ya kan Kakak tahu aku pakai sepeda dari KM 12. Wajar kalau lama. Iya. Terus, Itu ada ibu-ibu. oh, di ibu-ibu. Ya, di Titipan ibu-ibu. itu. Ya, di ibu-ibu. Yang pakai jilbab warna biru dongkar. Oh, oke. Udah lihat sih aku. Oke. Ya, Langsung kamu minta ke langsung situ aja ya. ke sana. Oke, siap. Permisi, Mbak. Mbak, ada titipan buat Afifah ya, Mbak? Mana tuh, Mbak?
Kasih ya Mbak. KM0. Nah sudah. Di mana KM0? Aku yang 100% Palembang beda tahu di mana KM0. Mbak tahu enggak KM0 di mana, Mbak? Di sekitaran bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung ya? Sudah, makasih ya Mbak. Aku ke situ dulu ya. Nah, ini KM0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo Kak. Kak, aku udah di KM0 Kota Palembang ini Kak. Jadi titipannya di mana nih sekarang? Belakang tugu. Di mana di mana? Belakang tugu. Belakang tugu. Oke, bentar aku cek dulu ya, jangan dimatiin. Ya. Bentar. Oh, ada nih. Bentar Kak, aku buka dulu. Ya, dibuka aja dulu. Selamat datang di KM0.0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang. Iya, itu doang. Gak ada yang lain. Ini aku udah jauh-jauh loh Kak, jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang jadi. Iya. Ya ampun kakak ngeprank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja Ya di mana ampun, titik Kak. nol Kota Palembang. Banyak nih yang nggak tahu titik nol dari kota Palembang. Ternyata titik nol kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik nol ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Raya Kudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan di mana titik nol kota Palembang? Kalau penasaran, datang aja langsung ke kota Palembang dan icip-icip pempek. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya dan kita masih bersama narasumber saya hari ini yaitu Pak Ardian dan juga Mbak Widya. Tentunya kami juga mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711311454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, ini saya akan ke Mbak Widya lagi nih. Mbak Widya ini kan sebenarnya ini kalau dari penampilan saja nih masih muda gitu ya Mbak ya. Masih muda sebenarnya itu artinya nanti insya Allah punya waktu yang cukup panjang seperti itu untuk mendedikasikan waktunya di dalam politik ini khususnya di partai politik sendiri. Nah sebenarnya kira-kira mungkin bisa diceritakan nih sebagai anak muda gitu, apa sih yang kita nggak bisa kita dapatkan di luar kecuali kalau kita ada tergabung di partai politik itu sendiri. Ya, sekarang kalau sebagai pemuda, kalau kata Soekarno dulu kan beri saya satu pemuda gitu, beri saya 10 maka saya akan guncang dunia. Jadi itu baru satu, kalau 10 akan mengguncang dunia gitu kan. Pemuda sekarang yang saya lihat, yang menurut saya yang tidak mau berpartisipasi dalam politik gitu. Kan karena setiap sesuatu yang dilakukan itu kan politik ya. Iya, betul. Jadi dalam pengertian politik sendiri kan yang saya tahu, yang saya pelajari kan Miriam Budiarjo ya Pak ya, itu bahwa pengertian politik itu suatu organisasi yang mempunyai tujuan yang sama atau yang mempunyai cita-cita yang sama adalah politik gitu kan. Jadi anak muda sekarang yang tergabung dalam organisasi mahasiswa yang ada di kampus-kampus itu banyak yang hanya bisa cuma misalnya ikut demo-demo gitu, bersuara setiap ada kebijakan atau sistem pemerintahan yang tidak cocok sama mereka hanya cuma bisa berkoar-koar gitu di jalanan, istilahnya menjadi parlemen jalanan. Kenapa yuk nggak berpartai politik saja? Karena itu wadahnya untuk menyalurkan aspirasi, ya kan? Untuk mengabdi,
Ya, kalau selama ini misalnya menyatakan diri bahwa kami ikut berpartisipasi dalam perubahan negara ini, bahwa kami telah menyuarakan aspirasi masyarakat, aspirasi anak-anak muda untuk melakukan perubahan. Tapi kalau tidak berpolitik itu nonsen kalau menurut saya. Iya, nonsen. Jadi jangan sampai anak muda sekarang, zaman sekarang ini, apalagi yang kita sasar sekarang kan untuk pemilih pemula itu adalah 60% pemilih itu adalah generasi Gen Z milenial ya. Nah itu jadi kalau sampai 2024 nanti tidak ikut berpartisipasi atau golput, itu sangat sayang sekali. Jadi tidak sesuai, tidak konsisten dengan apa yang diucapkannya selama ini bahwa mereka adalah agen perubahan, ya kan? Tapi mereka sendiri tidak mau terlibat dalam sistem untuk merubah negara ini lebih baik atau merubah negara ini lebih sejahtera. Ya, kira-kira begitu. Oke, jadi daripada cuman misalnya bergabung tapi daripada memberikan pendapat tapi tidak tergabung, mendingan sekalian jadi supaya ada wadahnya seperti itu ya. Oke, ini saya akan ke Pak Ardian. Ini menarik nih Pak Ardian. Kalau melihat apakah sebenarnya sekarang memang mahasiswa atau generasi-generasi muda ini terlalu tertarik gitu artinya dengan untuk join ke partai politik atau gimana Pak? Ya sebenarnya ini PR-nya dari partai politik ya. Karena apa? Karena di undang-undang itu sudah jelas bahwa salah satu kewajiban partai politik itu adalah untuk membina calon-calon pemimpin bangsa. Jadi partai politik, bukan di KPU. Kalau KPU itu membina pemilih. Nah itu, jadi wadahnya itu sudah jelas di situ. Nah kenapa dia tidak tertarik? Nah inilah PR tadi. Kenapa? Karena mungkin ya partai politik itu tidak mengemas atau belum mengemas dengan baik, dengan sesuai keadaan keinginan masyarakat sekarang misalnya. Nah harusnya kita paham juga, kita ini mengajak masyarakat kan tentu istilah seperti kita berdagang itu jualan kita kan harus baik dulu, harus kemasan baru indah gitu kan, baru ya menarik. Kalau nggak menarik kan orang kan nggak, itu satu. Kemudian yang kedua, hal ini tidak berdiri sendiri karena ada kaitannya dengan variabel lain yaitu sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya gitu, sistem sosial yang ada di negara kita ini. Contoh misalnya, mereka ingin ke politik, tapi dia juga harus mencari makan dulu. Nah, ya kan? Nah, oleh karena itu mereka bekerja dulu. Nah, ada nggak yang memberikan penerangan mereka bahwa mereka boleh bekerja, tapi juga sambil ikut peran politik? Nggak ada yang ngasih tahu kan gitu. Nah, siapa yang ngasih tahu? Harusnya dari partai-partai politik itu. Kan gitu kan? Jadi mereka itu barangkali bukan atau kurang berpartisipasi bukan itu, tapi banyak nggak tahu gitu. Itu satu. Kemudian kesadaran berpolitik itu sendiri kan harusnya diangkat, ditarik ya dari sistem sosial yang ada gitu, dari sistem pendidikannya gitu ya, kemudian masyarakat, lingkungan, termasuk perilaku dari para pejabat negara gitu loh ya. Kalau para pejabat negara yang notabene adalah partai politik ya, dari partai politik itu perilakunya tidak mengenakkan masyarakat ya, termasuk sistemnya, ya mereka kan tidak tertarik gitu. Betul. Nah ini yang artinya itu tanggung jawab kita bersama, itu tanggung jawab bersama. Nah supaya masyarakat itu dalam hal ini misalnya pemilih pemula itu tertarik pada mereka, nah inilah perlu kita sosialisasi, edukasi dengan mereka kan, apa tujuannya, apa kegunaannya gitu. Kemudian memperkuat ke ini wawasan kebangsaan, bahwa tanggung jawab negara ini, kemajuan itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Oke, nah ini tentang pendidikan politiknya berarti penting dan harus digarisbawahi. Ini nanti kita akan bahas usai jeda ya Pak, dan juga Mbak Widya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Tentunya masih bersama Mbak Widya dan juga Pak Ardian dengan tema kita hari ini, Ayo Berpartai Politik. Waduh, ini dari judulnya aja udah ngajak nih ya supaya masyarakat di luar dan juga khususnya mungkin untuk generasi muda, ayo nih kita buka mata dan mau tergabung di partai politik. Tapi saya mau kembali ke Pak Ardian dulu ya, Mbak. Ini Pak Ardian kan tadi kan sempat mention juga bahwa adanya pendidikan politik ini sendiri penting gitu kan. Sebenarnya pendidikan politik ini bagusnya dimulai dari usia berapa? Terus juga sepertingkatan itu harusnya sebaiknya pendidikannya seperti apa nih Pak gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya kita itu sudah ada sejak dari SD ya, dengan belajar kewarganegaraan itu udah ada politik, tapi memang sedikit-sedikit sesuai dengan usia ya. Jadi enggak sekaligus. Nah, kalau dulu itu di zaman Orde Baru itu diperkuat dengan P4. Nah, cuma dulu P4 itu pedoman pengamalan Pancasila ya. Nah, itu dulu kurang disukai orang karena memang metodenya agak sedikit bersifat mendoktrin ya, doktrin. Tapi bukan jelek itu. Buktinya apa? Buktinya sekarang itu diperlukan lagi kan, ada BPP Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Nah, ini badan ini juga yang diketuai oleh Bu Megawati seperti BP7 dulu. Mengembangkan lagi nilai-nilai Pancasila itu. Jadi artinya memang diperlukan itu. Nah, karena apa? Karena masalah begini, masyarakat itu sangat beragam. Baik dari latar belakangnya, cara berpikirnya, keadaan mereka. Nah, kalau ini tidak diberikan sosialisasi mengenai bagaimana kita menafsirkan Pancasila dan undang-undang, tentunya mereka akan menafsirkan dengan diri sendiri. Oleh karena itulah maka waktu itu, pada waktu Orde Baru itu banyak muncul teroris-teroris. Karena mereka menurut keyakinan mereka itu benar. Ya, nah oleh karena itu digencarkan P4. Nah, itu salah satu fakta yang menguntungkan lah ya, plusnya dari P4 itu. Nah, sekarang itu diyakini, ya, makanya kita mau balik lagi nih. Cuma situasi sudah berubah. Nanti nggak apa-apa. Oleh karena itu maka apa? Lihat yang kurikulum yang diberikan tadi. Contoh gini, kalau masa sampai ke Orde Baru sampai sekarang nih, itu politik itu nggak boleh masuk kampus. Nah, kan? Sekarang kalau nggak boleh masuk kampus, di mana masyarakat mau belajar? Di partai politik toh. Nah, begitu dia masuk partai politik, partai kan tentu akan mengajukan ideologi mereka masing-masing. Betul. Terus bagaimana masyarakat kita akan mengerti bahwa dia harus juga memahami partai lain yang berbeda? Nah, saya berpikir ini paradigma ini harus berubah. Jadi sebenarnya partai politik itu boleh masuk kampus, tapi dengan etika ilmiah. Artinya contoh gini, sekarang kan banyak partai nih, coba misalnya BEM boleh mengundang masuk kampus untuk apa? Untuk dialog program mereka apa sih, gitu ya kan? Nah, kalau partainya nasionalis itu gini loh. Nah, masukin lagi. Nah, mereka dengan adanya dosen-dosen mereka di sana, jadi pemahaman mereka itu kan tertata bagus. Dan sekarang kan nggak boleh. Gitu loh. Jadi kan artinya ketika di luar dia mohon maaf ini agak liar pemahaman mereka. Inilah suka terjadi anarki itu. Mahasiswa beraksi, pokoknya dia merasa bahwa dia yang paling benar. Kalau dia demo pokoknya dianggapnya haram tuh partai politik. Kan gitu kan? Kalau misalnya DPRD kan gitu toh, dia lawan semua tuh. Nggak tahu yang partai-partai ada berapa partai di depan itu. Nah, kalau mereka ini apakah mereka itu juga anggota dewan? Kan bukan. Nanti pemahaman ini. Jadi kalau saya itu artinya bukan dia boleh dia ini steril dari politik praktisnya dia steril ya. Tetapi pemahaman ilmu mengenai partai politik itu mereka harus dapat. Nah, ini kan cuma belajarnya di FISIP. FISIP hanya belajar itu gitu ya. Dia tahu bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana ini. Tetapi mereka tidak membedah secara khusus ya partai-partai itu. Sehingga kalau ditanyakan mahasiswa aja, dari partai yang ada itu mana yang baik? Bingung dia.
pasti bingung. Iya. Padahal di dunia ini bukan ada yang baik, ada yang jelek. Kan mereka kan gitu, tak? Betul. Nah, jadi mereka bingung. Nah, ini mungkin yang dirubah. Jadi artinya itu kampus itu istilahnya bukan steril dari politik, tapi steril politik praktisnya. Ilmu politiknya harus bisa dipahami. Kita terima telepon masuk dulu ya Pak Ardian ya, ada telepon masuk. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Rudi. Pak Rudi, silakan Pak Rudi, pertanyaannya untuk Pak Ardian atau Mbak Widya, silakan. Gini, saya lihat judulnya ini kan Ayo Berpartai Politik. Dari judul kan mengajak semuanya untuk masuk ataupun juga bergabung ya Pak di dunia politik, di partai. Satu sisi memang kalau kita cermati partai politik yang ada sekarang memang idealnya kita yang punya aspirasi, punya hal-hal yang ingin disuarakan bagusnya memang melalui partai politik dalam konteks politik Indonesia sekarang. Cuma mungkin karena zaman sudah berubah. Kalau dulu kan kaderisasi di parpol itu kan bagus sekali dalam arti semuanya tertutup, dalam artian bukan bagus bola tertutupnya, tapi kaderisasinya. Sekarang elektabilitas yang dipakai, siapapun bisa jadi anggota dewan kalau seandainya mendapat dukungan yang besar. Nah, mungkin ada baiknya juga sekarang nih, menurut Pak Ardian mungkin perlukah kira-kira memang harus digencarkan lagi bahwa politik itu, partai politik itu adalah kendaraan yang paling bagus untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat, bukan untuk mencari duduk di kekuasaannya. Karena gini, pemahaman partai politik yang katanya dulunya kotor, alangkah baiknya dihilangkan dari sejak dini, dari anak-anak, bahwa ini adalah kendaraan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat luas. Kira-kira begitu lah, Pak Ardian. Ada yang perlu mungkin diperbanyak lagi pemahaman politik mulai dari kecil itu memang harus seperti apa. Itu aja mungkin kami. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi di Palembang. Ini sebenarnya menyampaikan pendapat seperti itu ya, Pak Ardian. Silakan Pak Ardian untuk menanggapi. Iya, seperti kita bahas tadi itu, memang betul Pak. Sekarang itu makanya dunia pendidikan itu sebaiknya jangan disterilkan dalam politik. Yang disterilkan itu politik praktisnya gitu. Tapi ilmu politiknya itu mereka harus diberikan gitu. Ya misalnya di SMA ke bawah gitu ya, misalnya pendidikan kewarganegaraan, bukan hanya mengenai kewajiban warga negara saja, tapi bagaimana bentuk partai politik, bagaimana cara kita menyiapkan aspirasi melalui partai politik, kedudukan DPR, DPRD, nah seperti itu. Jadi lebih luas, lebih dalam gitu. Jangan hanya kulit-kulitnya saja, jangan hanya bicara toleransi, bicara gotong royong. Nah itu harus lebih dalam lagi, lebih bermakna. Sehingga mereka itu buka pikirannya gitu. Nah begitu juga sampai ke universitas. Jadi jangan bicara lagi terisolir dan sebagainya, itu kita harus definisikan lagi sesuai dengan keadaan sekarang gitu ya. Apakah betul dia harus steril? Ya enggak lah. Ya, sebenarnya nanti Pak, coba kita nggak usah pikir jauh-jauh aja. Coba kita sekarang ya hitung, survei aja misalnya gitu ya. Berapa orang, mohon maaf sekali, saya hanya saling mengingatkan ya, berapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu yang mempunyai dasar ilmu politik. Coba lihat di gelar mereka kan. Nah berarti kan mereka juga kurang loh itu. Nah sekarang bagaimana kalau seorang yang menggunakan senjata tanpa dia mempelajari cara menggunakan senjata. Kan bisa nembaknya sembarangan. Nah itu sudah terjadi kegaduhan politik. Jadi permasalahan kita itu sebenarnya, mohon maaf lagi, pendidikan politik itu jadi bukan dari masyarakat biasa aja. Anggota partai juga sebenarnya perlu diajarkan ya. Bagaimana cara berpolitik yang benar. Ini sebenarnya fatsun politik gitu. Fatsun politik. Nah sehingga apa? Tidak ada terjadi istilah, mohon maaf ini contohnya, tidak ada di dalam literatur politik yang disebut dengan politik cair. Enggak ada istilah politik cair. Enggak ada. Apa? Yang ada itu adalah negosiasi, lobby. Nah, itu yang ada di situ kan. Jadi artinya apa? Mereka mempunyai prinsip, mereka mempunyai moral mereka di mana prinsip mereka, ideologi yang mereka junjung. Jadi misalnya ada nasionalis, misalnya dari buruh, profesional gitu loh. Jadi sehingga apa? Ketika mereka bertemu, bukan untuk kata orang paling agang-agangan, tapi justru untuk saling melengkapi. Oh kalau menurut kami begini, kalau nasionalis begini, kalau nah sehingga apa? Ini kan kepentingan bangsa nih. Nah sehingga keputusan kita itu berarti apa? Memperhatikan ideologi
profesional tadi, ideologi religius, semuanya. Saya keputusan itu didukung. Kalau tidak kan pihak berpihak. Wah ini sekarang yang sedang memegang ini partai A nih, ideologisnya A nih. Wah kita jadi orang A semua. Kalau enggak itu maka kita akan tersingkir. Nah enggak begitu. Ya itulah tuntunan Pancasila itu kan justru saling melengkapi. Jadi nggak FOMO bisa. tadi itu ya Pak ya, fear of Iya. missing out ya. Jadi takut kalau nggak ikutan Dan suara nggak saling terbanyak. jegal-menjegal gitu kan. Nanti kan itu sudah suatu keadaan fenomena yang memang ini kan dalam ini ya, aturan negara kita ya. Presiden misal dari partai X, ya kan, gubernur dari partai A, bupatinya dari partai Z. Terus gimana nih? Beda-beda. Mau saling jegal apa nih? Enggak. Nah, itu harus dikeluarkan, dimunculkan wawasan kebangsaan. Enggak bisa begitu, sama-sama. Si A dari partai A, dia pikir, wah begini-gini ya gitu ya. Kata yang si X di gubernur, enggak gitu Pak, kami nanti akan tersingkir gini-gini. Mikir Presiden, oh iya. Ya, ada rakyatku yang tersingkir, bukan partainya tersingkir, rakyatku tersingkir. Ada rakyatku yang mempunyai ideologi yang berpikiran berbeda, harus aku rangkul. Nah, gitu. Harusnya seperti itu berpikir. Jadi ini kan harmonis kan, jadi nggak ada penjegalan, sehingga masyarakat tuh mengerti, oh begini loh caranya. Nah oleh karena itu maka pendidikan politik itu saya bilang tadi harus sekarang kita bicara kualitas lagi, nggak lagi kuantitas, nggak aja warga negaraan itu isinya apa sih, gitu ya. Dan nggak bicara wah pendidikan steril dari politik, nggak bisa. Terus belajar kemana? Akibatnya itulah makanya mahasiswa dapat ilmu politik apa di jalanan. Iya. Bukan itu di yang kampus, jadinya berubah ya, nggak sesuai sistem ya Pak ya? Iya itu, mahasiswa ikut-ikut tawuran, kenapa? Yang ngajarin dia politik siapa? Yang ngajarin kalau dia berpikirnya beda siapa? Nggak ada. Nggak ada, mereka cuma menerka-nerka sendiri aja gitu ya. Akhirnya muncul anarkisme, karena dia tidak mempunyai rasa toleransi ketika ada orang berpikir beda darinya. Nah itu yang terjadi. Wah ini musuh saya, wah ini berbeda dengan saya harus hantam, karena saya harus eksis. Nah gitu yang terjadi. Jadi antara pendukung mendukung suatu partai itu jadinya sama kayak mendukung suatu klub sepak bola ya Pak ya. Kalau nggak setuju ya udah anarkis aja yuk gitu. Jangan sampai kayak gitu ya Pak. Seperti itu. Kayak itu yang ditakutkan. Iya, itu yang ini saya mau kembali ke Mbak Widya nih. Mbak Widya ini kan sebagai seorang yang juga terjun ya tadi ya bergabung di dunia politik secara langsung, tergabung di partai politik. Ini sebenarnya kalau kita melihat nih kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ardian juga bahwa pendidikan politik itu kan penting, artinya menyasarnya juga sebenarnya ke generasi-generasi muda gitu ya Mbak ya. Nah kenapa sih Mbak partai politik ini sangat memerlukan generasi-generasi muda? Apakah memang hanya untuk misalnya dibutuhkan ide-ide saja atau ada banyak hal-hal lain mungkin yang bisa disalurkan juga dari para generasi muda ini untuk negara kita ini melalui partai politik? Iya. Salah satunya ya kalau mengapa pemilih pemula itu harus wajib seharusnya ya ikut berpartai politik, karena kalau yang menurut pengamatan saya pemilih pemula itu cenderung belum tercemar. Jadi pemikirannya itu masih istilahnya ideologinya itu masih bersih gitu, belum banyak cekokan-cekokan yang dari misalnya ideologis A, ideologi B gitu, atau pemahaman X atau pemahaman Y yang kira-kira bercampur baur di otak mereka yang membuat mereka itu berpikiran liar jadinya ya untuk melaksanakan praktek politik itu sendiri. Jadi menurut saya kalau pendidikan sedini mungkin di partai politik saya untuk pribadi seorang anak itu penting, mungkin di sekolah dimulai juga penting, pendidikan kewarganegaraan atau tadi pendidikan kebangsaan gitu, itu memang penting, bukan hanya moral yang dibentuk ya, tapi pemahaman politik gitu, bagaimana seorang proklamator dulu atau pejuang-pejuang zaman dahulu menuju atau memperoleh kedudukan politiknya untuk sebenarnya kedudukan politik itu menurut saya adalah semuanya itu hanya kekuasaan yang ingin diwujudkan ya, karena politik tanpa kekuasaan itu bukan politik kalau menurut saya. Ingin menguasai itu politik. Jadi kalau anak muda sedini mungkin diberi pemahaman politik itu baik. Cuma kalau di dalam partai politik sendiri, ketika seorang anggota partai yang notabene tidak memiliki akademis gelar akademis bahwa dia ingin menjadi wakil rakyat, menurut saya itu
tidak boleh juga disingkirkan atau dipinggirkan atau tidak boleh ikut menjadi salah satu calon legislatif. Karena dalam partai politik sendiri itu ada pendidikan-pendidikan politik yang mereka jalani jenjang-jenjang itu untuk mereka mempunyai isi begitu nanti mereka duduk sebagai wakil di parlemen. Jadi kalau zaman sekarang Pak yang tidak memiliki gelar akademis itu mungkin salah satunya. Mohon maaf kalau di partai kami ada Pak anggotanya itu yang hanya ojol, nyalek ada loh Pak. Atau hanya pedagang kaki lima ada. Ibu-ibu jamu gendong ada. Jadi kalau menurut saya kalau kita batasi misalnya harus memiliki gelar akademis, tentu kesempatan itu yang saya bilang tadi. Orang tidak mempunyai kesempatan, siapapun tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi wakil rakyat gitu. Yang bisa menyuarakan aspirasi justru kan mereka sepengalaman mereka. Mereka misalnya orang-orang yang memang tahu keseharian orang-orang yang berada di dalam kehidupan yang kurang sejahtera gitu. Itu mereka akan lebih tahu. Jadi praktek langsungnya itu tadi dengan wadahnya tadi langsung berpartai politik, menjadi anggota partai politik. Menjadi kendaraan utamanya tadi melalui partai politik itu. Nah ini nanti kita akan bahas lagi tentunya di Suara Sriwijaya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lonceng. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Pemirsa, Anda pasti menyaksikan Suara Sriwijaya dan saya akan langsung ke Pak Ardian lagi nih. Pak Ardian, ini sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat yang awam gitu ya Pak ya, ingin bergabung ke dalam sebuah partai politik. Artinya kita kan harus memilih seperti itu ya Pak ya. Kira-kira nih partai yang mana sih yang tepat gitu ya. Dan di saat itulah yang kita gambling jadinya. Kita menurut kita tepat gitu, bukan benar ataupun salah, tapi yang tepat untuk kita itu seharusnya kita bagaimana sih Pak untuk bisa memilih yang tepat? Iya, jadi gini, selama dia itu mengikuti aturan negara, dalam arti misalnya di Indonesia ya harus dia berideologi Pancasila, boleh nambah yang lain, tapi Pancasila harus ada berdasarkan pada Konstitusi Undang-Undang 45, itu baik. Nah, cuman itu kan koridor namanya. Nah, cara dia menyampaikan metodologinya itu apa? Metode untuk menyampaikan. Nah, itulah disebut dengan ideologi tadi. Jadi ada yang nasionalis, ada religius, budaya, profesional dan sebagainya. Nah, di dalam dia menyampaikan itu, nah itulah cocok nggak saya? Makanya dipelajari dia.
dibaca. Ya, saya ingin nih aspirasinya. Lihat partai A bagaimana cara penyampaiannya, ideologinya bagaimana, gitu kan. Nah, dia cocok, misalnya, saya partai Z nih, misalnya gitu, kalian cocok nih, saya mau gini-gini. Nah, dia siapa masuk partai Z, gitu. Jadi pelajari dulu, jangan langsung masuk begitu aja. Karena apa? Beda-beda ini, beda-beda. Nanti kita itu artinya harus efektif dalam energi kita harus efektif. Sehingga kita tahu, oh ini seperti ini, gitu. Ini partai ini. Jadi pelajari dulu. Nah, apabila kita cocok, nah baru kita ikuti. Itu satu. Kemudian kita juga harus sadar untuk menjadi kader partai politik itu bukan otomatis langsung menjadi anggota dewan, menjadi bukan. Dia ada tahapan-tahapan yang merupakan kewajiban partai politik itu sesuai dengan kewajibannya tadi. Dia membina calon pemimpin bangsa. Jadi memang ada tahapan dulu. Dia sebagai kader biasa saja dulu, kemudian dari pengurus mungkin pengurus kecamatan, misalnya gitu ya, terus sampai ke atasnya dan seterusnya. Dan kemudian ada aturan-aturan yang lain. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah dia juga harus kuat dulu. Artinya itu harus mantap dulu. Dan harus selevel dengan apa yang dia harapkan. Contoh misalnya gini, saya ini baru tamat sekolah nih, misalnya kan, saya ingin nih politik. Nah, dia harus tahu diri. Kalau bahwa dia ini adalah kader pemula, gitu, harus belajar. Jangan baru kader, wah saya mau jadi presiden nih. Nah, kan tidak mungkin toh yang gitu. Nah, gitu. Dia harus paham dulu. Jadi di sana dia belajar bagaimana berpolitik yang benar tadi. Nah, kan sambil kalau seandainya dia mau berdalam, ya belajar terus ilmu politik itu. Ya, ilmu politik itu kan tidak hanya yang istilahnya itu diktat saja ya, tapi kan perkembangannya, bagaimana penguasaan di dalam misalnya antar level-level ideologi tersebut, kemudian dinamika dan sebagainya. Nah, harus pelajari itu gitu. Nah, dengan demikian dia akan sambil dia memperkuat diri sendiri. Jangan lupa itu misalnya masalah ekonomi. Ya, karena ini adalah tempat pengabdian, bukan profesi, itu bukan profesi DPR, gitu ya. Jadi di sini berarti dia harus kuat dulu secara ekonomi gitu. Nah, sehingga dia itu beriring, sehingga ketika dia itu betul-betul dia untuk mewakafkan diri dia untuk menyampaikan aspirasi rakyat, bukan dijadikannya dewan anggota legislatif itu untuk dia mencari uang. Gitu loh, kan mencari uang dari profesi. Nah, itulah sering ini akibatnya berebutan masalah uang. Karena gini, Paul Sommerson mengatakan begini ya, apabila seorang itu memegang suatu jabatan, kekuasaan dalam hal ini kekuasaan, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan sumber ekonomi. Apabila dia sudah menguasai sumber ekonomi, dia berusaha untuk membeli kekuasaan. Nah, itu penelitian loh itu. Nah, berarti apa? Memang ekonomi itu sangat kuat kaitannya dengan uang. Nah, kenapa partai politik sekarang misalnya susah dia untuk membuat kader dia yang baik? Kenapa partai politik sendiri itu sekarang tidak boleh dia mempunyai usaha? Dia hanya mendapatkan uang itu dari iuran anggotanya, kemudian dari di agen APBD atau BPN ya, berdasarkan kepada jumlah kursi yang mereka dapat. Nah, itu kan kecil gitu loh. Jadi artinya kalau dia partainya itu besar, semakin besar, yang kecil semakin habis gitu loh. Nah, ini barangkali PR dalam sistem ya, bagaimana supaya mereka besar. Nah, oleh karena itu kekuatan anggota itu sangat penting. Kekuatan anggota. Jadi kalau kita sudah aman di dalam diri kita sendiri, nah bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul fokus kepada bagaimana kita menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, gitu loh. Tidak berusaha untuk bagaimana cara mendapatkan duit di situ. Nah, itu. Jadi dari tujuan utamanya itu juga harus dilihat ya Pak ya, harus jelas gitu kan, bukan untuk misalnya untuk dijadikan profesi, tapi memang untuk jadi dedikasi gitu ya, untuk bisa membangun negara kita. Nah, ini saya akan beralih ke Mbak Widya lagi. Mbak Widya, kalau kita berbicara mengenai niat tadi ya, ketika bagaimana sih Mbak untuk mungkin bisa menyadari ketika memang saya sudah matang dan it's my turn, it's my time untuk bergabung di partai politik, itu gimana nih Mbak kita bisa menyadarinya bahwa oh kita bisa nih gitu. Iya, jadi dari niat ya, niat utama tentu pasti adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi jangan harap yang namanya mengabdi itu harus ada pamrih, ya kan? Dalam berkegiatan sehari-hari sebagai penggerak sosial juga, tentu niat saya kan tidak ada pamrih, gitu kan? Pengabdian. Jadi ketika saya memutuskan berpartai politik, tentu itulah wadah saya yang lebih kuat kan untuk menjalani pengabdian ini. Dan aspirasi-aspirasi masyarakat yang mendorong saya juga untuk berpartai politik, ya kan, bahwa ibu harus menjadi anggota partai politik, gitu kan, untuk memperjuangkan kami. Itu juga salah satu menjadi tujuan saya, kenapa saya
jadi terjun ke partai politik. Jadi dari dorongan dari masyarakat juga. Itu tadi dalam kita berpartai politik tentu berarti kita tidak bisa lepas dari masyarakat ya. Jadi selama kita memang selalu terjun ingin tahu apa itu masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, tentu pasti kita akan peka ya kan dalam menjalani kehidupan kita sebagai anggota partai. Dan tentu saja tujuan utama kita yang tadinya menjadi calon legislatif itu adalah pengabdian diri, ya kan? Sudah pasti nanti kita akan all out dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Kalau misalnya saya misalnya terpilih menjadi anggota dewan, tentu aspirasi-aspirasi yang akan saya perjuangkan adalah dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Tentu kebijakan-kebijakan yang akan saya buat tentu adalah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang-orang kecil yang tidak beruntung. Nah, itu baru namanya pengabdian. Karena kalau yang kita bela adalah mohon maaf penguasa atau misalnya orang-orang yang berkuasa, itu bukan pengabdian namanya. Karena mereka sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, tugas parlemen atau tugas wakil rakyat nanti yang duduk di parlemen yaitu memperjuangkan orang-orang yang kira-kira kurang beruntung itu keadaannya untuk kita jadikan menjadi masyarakat yang lebih sejahtera tentunya. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita menutup Suara Sriwijaya, mungkin dari Pak Ardian bisa memberikan closing statement terkait dengan tema kita, ayo berpartai politik ini supaya masyarakat yang menyaksikan Suara Sriwijaya hari ini semakin bersemangat lagi juga untuk berpartai politik. Iya, terima kasih. Jadi kita harapkan para generasi muda itu jangan istilahnya itu takut dengan berpolitik ya, karena pada dasarnya politik itu merupakan suatu pekerjaan yang mulia ya, karena dia mendahulukan kepentingan masyarakat dan dia berusaha untuk bagaimana negara ini lebih maju dengan di bawah kebijakan-kebijakan mereka. Nah, oleh karena itu maka janganlah menjadi suatu rentan terhadap misalnya masalah-masalah politik, karena justru dengan politik itulah kita bisa menyampaikan aspirasi kita dengan benar dan bisa kita menggabungkan ide-ide kita untuk kemajuan bangsa itu secara harmonis antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Oke, baik, itu dari Pak Ardian. Kalau dari Mbak Widya, silakan Mbak terkait tema kita hari ini, ayo berpartai politik. Ini tentu pesan saya buat kaula muda ya. Jadi untuk pemilih pemula itu adalah Gen Z dan milenial. Jadi rentan di umur 17 tahun yang mulai bisa memilih atau 21 tahun atau sudah menikah ya, atau dia ini bisa juga pensiunan gitu, PNS atau TNI Polri yang tentu sehat jiwa dan raganya, itu jangan sampai golput. Kita harus ikut berpartisipasi menentukan arah bangsa ke depan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali nih insight perbincangan kita di tema kita hari ini, yaitu ayo berpartai politik. Karena sekali lagi perlu kita garis bawahi bahwa partai politik ini dijadikan sebagai kendaraan ya Pak ya, kendaraan untuk menjadi perwakilan rakyat dan bisa untuk memberikan aspirasi masyarakat dan juga mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tentunya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ardian, jangan dijadikan ketika nanti sudah mendapatkan kekuasaan dijadikan itu sebagai profesi seperti itu ya Pak ya, tapi harus mendedikasikan dan juga memang meniatkan dari awal bahwa ketika terjun ke partai politik memang karena ingin mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada negara, hingga akhirnya nanti kesejahteraan masyarakat ini juga bisa diraih tentunya. Baik, terima kasih banyak Mbak Widya Astin, pengurus Partai Peserta Pemilu, dan juga Pak Dr. Ardian Saptawan MSI, pengamat sosial politik, telah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini dengan tema Ayo Berpartai Politik. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Suara Sriwijaya edisi kali ini. Akhir kata, saya Nur Harisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.